Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Awareness. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya di muka bumi. Karena manusia adalah makhluk yang berakal atau berpikir rasional, Allah memberi Al-Quran sebagai kitab kebenaran yang bersifat ilmiah atau rasional, bukan kitab dongeng atau irasional. Bagaimanapun, untuk bisa memahami petunjuk Al-Quran dengan baik dan benar, hal yang paling mendasar yang harus dilakukan adalah memaksimalkan akal pikiran atau otak. Untuk itulah Allah seringkali menantang kemampuan nalar manusia dalam mengkaji dan merenungi beberapa fenomena alam dan fenomena sosial di masa lalu untuk dijadikan refleksi bagi kehidupannya pada masa datang. Dalam Islam, setiap manusia terlahir ke dunia dari perut ibunya dalam kondisi fitrah, seperti kertas putih yang masih bersih, tidak berilmu sedikit pun. Namun, Allah Sang Pencipta memberi potensi kepada manusia, baik potensi lahiriah maupun batiniah, untuk belajar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kreativitasnya demi kemaslahatan dirinya, umat manusia, dan lingkungannya. Untuk melakukan aktivitas belajar tersebut, maka manusia harus memaksimalkan potensi yang dimilikinya dari organ-organ biologis yang penting, organ-organ fisiopsikisnya, yakni indera pendengar atau telinga, indera penglihatan atau mata, dan otak yang akan mengolah semua informasi dari telinga dan mata menjadi pengetahuan yang ilmiah atau sebuah kebenaran yang diyakini. Berikut akan dikaji beberapa istilah di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan akal manusia atau otak. Setidaknya ada 4 istilah yang digunakan Al-Quran terkait dengan kedudukan dan fungsi otak manusia, yakni kolbu, fuad, sudur, dan nafs. Yang pertama kita kaji adalah kolbu. Secara bahasa, kata kolbu berasal dari kata kolaba yang berarti membalik karena sifatnya yang seringkali berbolak-balik dan berubah-ubah. Terkadang gembira berganti sedih, sebentar senang lalu benci, dan seterusnya. Tidak ada jaminan kolbu itu akan selalu tetap atau konsisten. Jadi, kolbu manusia itu berpotensi untuk tidak konsisten. Terlebih Allah juga yang kuasa membolak-balik kolbu manusia. Dalam ungkapan orang Arab dikatakan, yusama al-kolbu, kolban li'inkilabihi, dinamakan kolbu disebabkan perubahannya. Demikian sifat kolbu yang sering berbalik dan berganti. Itulah sebabnya sering dijumpai manusia yang inkonsisten. Hari ini ia mendukung, esok hari ia menghujat. Hari ini berteman, esok hari sudah bermusuhan atau sebaliknya. Dalam Al-Quran, kata kolb atau al-kolb dalam bentuk tunggalnya terulang sebanyak 17 kali. Sedangkan dalam bentuk jamaknya kulub tertulis sebanyak 104 kali. Penyebutan kolb dan kulub yang begitu banyak dapat dikaitkan dengan fungsinya secara lahir dan fungsinya secara batin. Dalam terjemah Al-Quran ke bahasa Indonesia, kata kolbu selalu diartikan dengan hati, satu kata yang ambigu dan salah kaprah. Secara biologis, hati atau liver adalah organ tubuh yang berwarna kemerah-merahan terletak bagian kanan atas rongga perut yang berfungsi untuk mengambil sari-sari makanan dan menghasilkan empedu. Bagi mereka yang mengartikan kalbu dengan hati non-biologis, mengatakan bahwa hati yang dimaksud adalah sesuatu yang halus, bersifat batiniah, dan bersifat rabbaniyah atau ketuhanan. Mengartikan kata kolbu dengan hati adalah sesuatu yang tidak ilmiah,
karena menjadikan kalbu kehilangan objeknya. Jika ditanyakan di mana letak kalbu itu, maka ada yang menunjuk ke dada tengah, jantung, dan liver. Padahal, ketika organ yang ditunjuk tersebut tidak satupun yang mempunyai fungsi mental atau batiniah. Satu-satunya organ tubuh manusia yang terkait dengan fungsi mental adalah otak. Qalb atau kalbu adalah organ yang berada di dalam tubuh manusia memiliki fungsi tertentu. Jika melihat beberapa fungsi kolbu dalam Al-Quran, baik fungsinya secara lahir maupun fungsinya secara batin, maka kata kolbu lebih tepat diartikan sebagai otak atau akal manusia. Dalam kaitan jasmani biologis, maka fungsi kolbu atau otak adalah untuk memikirkan sesuatu, memahami sesuatu, memutuskan sesuatu, atau memilih sesuatu. Di antara ayat Al-Quran yang mengartikan fungsi kolbu atau otak manusia adalah sebagai berikut surat 7 Al-A'raf ayat 179. قد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Pada ayat tersebut, ada dua hal mendasar yang perlu dicatat terkait dengan fungsi kulub bentuk jamak dari qalb. Pertama, ayat tersebut menegaskan tentang 3 organ penting yang dimiliki manusia dan jin. Berikut fungsinya. Qalbu yang berfungsi untuk memahami sesuatu, mata yang berfungsi untuk melihat, dan telinga yang berfungsi untuk mendengar sesuatu, yang dalam konteks ayat ini adalah mendengar, melihat, dan memahami ayat-ayat Allah atau karunia dan kauliyah Allah. Satu-satunya organ tubuh manusia yang memiliki fungsi untuk memahami, menganalisa, dan memikirkan sesuatu adalah otak, bukan jantung atau liver. Otak manusia akan dapat berfungsi maksimal manakala mendapat input dari telinga dan mata. Kedua, ayat ini juga menegaskan bahwa hal yang membedakan manusia dengan binatang ternak dan binatang lainnya adalah karena manusia memiliki kolbu dan mampu mensyukurinya atau menfungsikannya sesuai dengan keinginan dari Sang Penciptanya. Jika manusia tidak menggunakan kolbu atau otaknya untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah, maka derajatnya sama dengan binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang buas atau binatang melata. Jadi, kolbu atau otak adalah organ pembeda antara manusia dan binatang, bukan organ jantung atau hati atau liver. Surat 50 Qaf ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Ayat ini menegaskan tentang peringatan Allah kepada orang-orang yang memiliki kolbu dan pendengaran terhadap kejadian yang menimpa beberapa umat pada zaman dahulu. Dengan peringatan Allah tersebut, diharapkan agar manusia mau mendengar dan memahaminya. Tentu saja, yang dimaksud kolbu manusia di sini adalah otak sebagai alat berpikir atau alat untuk memahami peringatan-peringatan Allah. Dengan share, like dan subscribe saudara sekalian akan berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.